Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, jedar jeder, duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Saya doakan semoga para pionir ini sehat selalu, lancar segala usahanya dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Oke, para pionir ya, pada video kali ini langsung aja ya, ini sesuai thumbnail dan judul dan mungkin ya akan sedikit ya yang menonton karena sifatnya bentuk edukasi, bentuk apa namanya pembahasan tentang realita, mindset, begitu tuh kurang kurang diminati ya. Tapi kalau konten-konten dongeng memberikan harapan yang tinggi, habis itu yang meleset-meleset terus ya, analisa-analisa yang menyenangkan di hati ya, bikin mimpi indah itu akan sangat laku ya, banyak yang nonton. Tapi tak masalah ya, tujuan saya bukan itu, yang penting saya tetap sampaikan. Nah, di episode kali ini ya, kita bisa banyak belajar ya, mengambil banyak pelajaran dari kisah Pi Network dengan GCV-nya ya. Dari GCV kita telah banyak belajar ya, bahwa nih ya, bahwa kita ini ya sebagai orang ya, sebagai orang sebelum bertindak, sebelum meyakini sesuatu, kita harus melihat dari dua pandang sudut ya, kanan dan kiri. Nah, jadi jangan lihat kanan aja, kirinya gini gini gini, gak didengerin, gak digubris, gak dipertimbangkan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita kan resah gelisah sendiri, menyesal sendiri, harta benda udah keluar, ya. Ya mau gimana lagi, bos? Itu kalau minta balik susah. Ikhlasin aja. Ya, yang pertama saya sampaikan dulu ya, kenapa saya tidak percaya, tidak meyakini GCV. Nah, ini menarik dibahas ya. Karena menurut saya GCV ini terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh dan terlalu berlebihan. Mau apapun analisanya, mau apapun ya, siapapun yang ngomong itu masih terlalu jauh untuk terjadi sekarang-sekarang ini ya. Karena saya melihat dulu ya, kalian para kaum GCV ya, leader-leader GCV kalau ngomong membanding-bandingkan agar orang mau percaya dengan GCV, ya dibandingkan dengan Bitcoin katanya ya. Nih, Bitcoin dulu, Bitcoin 2009 2010 ya, dihina, diejek, di itu, di ini itu. Buktinya sekarang nilainya udah miliaran. Nah, gitu kan perbandingannya. Pasti ya. Sekarang Pi Network juga sama, gini gini gini. Nah, Bitcoin dengan Pi Network tentu gak bisa disamakan ya. Tentu gak bisa disamakan ya. Bitcoin bisa mahal seperti itu karena dia punya value, bos. Karena investor mau ngambil, mau beli ya. Nggak semua orang bisa nambang, kan harus pakai alatnya sendiri gitu loh. Jadi di situ, nah, dari model cara mendapatkannya aja sudah susah ya. Maksudnya tuh kalau mau nambang sendiri itu kan nggak semua orang bisa, itu harus beli alatnya, bos. Rig apa gitu ya, alat nambangnya ada khusus sendiri ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang. Nah, sedangkan Pi Network hanya dengan HP klik petir gratis, mau disamakan dengan Bitcoin, bahkan harganya lebih dari Bitcoin ya. Nah, kalau kita membandingkan sesuatu itu harus imbang lah gitu ya, imbang ya. Yang selanjutnya, kenapa itu harga Bitcoin bisa apa namanya, bisa tinggi? Ya, itu kan mereka udah open network kasarnya ya, mereka udah open network mulai 2010 ya. Sedangkan Pi Network meskipun udah jalan 6 tahun tapi kan baru open networknya di 2025 ini, bos. Jadi ya gak bisa langsung harga GCV, langsung harga miliaran ya. Bitcoin harganya bisa tinggi, investor banyak yang mau beli, bos ya. Sampai kemarin kan di Amerika itu ya diadakan semacam ininya cryptocurrency ya, negara-negara membeli banyak Bitcoin untuk cadangan katanya ya, cadangan apa namanya, cryptocurrency mereka. Negara lu ya, sebuah negara mau membeli. Lah ini investor ke Pi Network
Ya, mau invest gimana di pin networknya gitu loh ya. Inilah kenapa ya harga pin network itu masih belum saatnya, masih terlalu dini untuk GCV, apalagi ini bukan core team ya, bukan bukan siapa-siapanya pin network, sudah koar-koar ya, sudah sangat yakin, meyakinkan orang-orang untuk ikut halu. Ya udah meleset 2 kali loh ya, Februari tanggal 20 sama 14 Maret kemarin ya. Itulah kenapa ya beberapa faktor yang saya nggak pernah percaya kalau GCV akan pernah terjadi dalam waktu dekat ini ya. Ya meskipun sampai nanti kapanpun nggak bakalan lah ya. Itu keyakinan saya bos ya. Jadi kita itu harus meyakini sesuatu itu dilihat bos ya, logis gak, realistis gak gitu ya. Nah ini contoh, misalkan nih saya ini investor, nih saya ini contoh misalkan investor punya duit 1 kuadriliun misalkan, ya jangan banyak-banyak lah ya, 1 triliun ya. Saya punya uang 1 triliun. Lalu si Nicholas datang atau timnya datang nih, core tim, cuk cuk cuk, hey investor, hey Bang Tony, mau nggak invest? Ini saya punya koin nih, komunitasnya udah banyak nih, udah 70 juta, sudah listing di bursa gini-gini, ini kedepannya bisa menjadi mata uang digital, bla 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 bla. Oh ya bagus, bagus visi-visinya, ini revolusioner baru, itu respon saya. Lalu si Nicholas ngomong, tapi ini komunitas ya menginginkan harga GCV, komunitas menginginkan harga 1 pi-nya 4 miliar lebih. Ya jelas dong. Saya sebagai investor, dulu. Lah kok ngalah-ngalahi Bitcoin? Emang apa? Dasarnya apa? Koin ini ya minta harga segitu. Ya. Lah saya sebagai investor ya punya uang 1 triliun misalkan lo ya. Ya. Untuk dapatkan satu koin butuh 4 miliar. Ya rugi dong saya. Selama saya bisa nambang sendiri, apalagi saat itu saya bisa serok ya, 1 triliun ya saya gunakan buat serok itu Bitcoin, udah dapat berapa ini ya kan. Nah orang mau invest ya sama, dia juga mau melipat gandakan uangnya bukan buat sodako itu ya. Itulah gambaran-gambaran kecil gitu yang bisa kita lihat gitu bos ya. Jadi ya saya sebagai investor ya terkaget-kaget dong. Lu punya value apa sehingga harganya pantas gitu? Komunitas 70 juta orang itu ya nggak cukup ya kan. Kasarannya begitu aja deh ya. Nah ya kan. Nah dari sinilah pentingnya kita ya jadi orang jangan kemaruk ya, jangan kemaruk gitu loh. Bedakan ya, tujuan Pi Network bukan GCV, justru GCV lah yang akan menghambat pertumbuhan Pi Network itu sendiri ya. Investor itu mau malah mikir gitu ya, malah mikir mau invest di sana. Kalian itu kan ya berharapnya ya para kaum GCV, leader-leader GCV ini kan kalau cerita dan dongeng itu, investor siap kerjasama dengan Pinetwork ini itu ya. Harapannya kemana, ke investor kan ya. Harga bisa tinggi kan harapannya ke investor. Nah tapi investor ya pasti mikir-mikir dulu, lah ini kok membernya, ini pionirnya nuntut harga segini, kok sekar PDW yang punya uang saya, kok saya mau diatur sama kalian. Nah kan begitu bos, mindset simpelnya seperti itu ya. Kalau ada komen-komen tambahin lagi lah ya, kenapa harga GCV malah menghambat atau nggak bakalan terjadi gitu ya. Nah jadi ayo come on para ini ya, para pionir, come on bangkit ya, bangkit. Kita jadikan pelajaran. Yang pertama nih ya, yang pertama kita ini harus punya mental dan prinsip yang kuat ya, nggak mau dipengaruhi orang lain ya. Yang kedua ya, jangan terlalu berharap sama manusia. Ini menyakitkan bos. Jangan terlalu percaya dengan manusia, menyakitkan ini bos. Yang ketiga, kita kalau
memutuskan sesuatu, gabung dan meyakini sesuatu harus dilihat dari dua sudut pandang, plus minusnya ya. Nanti kalau kita sudah gabung, ya sudah, jangan nyalain orang gitu ya. Ini banyak yang nyalahin saya malahan. GCV gak terjadi gara-gara si Tony ini. Aduh, saya ini siapa bos ya, bukan siapa-siapa ya, nggak ada apa-apanya, nggak bakalan mempengaruhi harga GCV gitu ya. GCV gagal ya karena memang nggak mungkin terjadi untuk saat ini, dalam waktu dekat ini udah susah. Itu tadi gambarannya seperti tadi ya. Nah jadi apa namanya, kan di agama Islam juga kan kita ini sudah diajarkan bos ya, untuk tidak bermuluk-muluk, untuk tidak israf. Israf itu berlebihan ya. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya, meskipun hanya angan-angan Anda, harapan Anda. Begitu harapan Anda sudah tinggi dan berlebihan, mata Anda itu buta, telinga Anda itu tiba-tiba budek udah ya. Hati ini tertutup, logika hilang sudah ya. Harta benda lepas semuanya, jor-joran kan. Iya ya. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan, yuk kita mulai bangkit ya. Ini di bulan puasa kita mulai bangkit, kehidupan baru, jadikan pelajaran ya. Karena memang yang paling mahal itu kan ya pengalaman ya. Pengalaman itu paling mahal. Jadikan semuanya pelajaran ya, untuk tidak berlebihan lagi ya, yang logis-logis saja. Si Nicholas itu loh udah membuktikan bahwa Pin Network itu bukan scam, itu udah dibuktikan dengan listing bursa. Makanya saya akan bolak-balik ngomong ya kan, ini pasti listing bursa dulu. Kalau sudah listing bursa menjawab semua keraguan para pionir atau para penyinyir-penyinyir itu, benar kan terjadi listing bursa. Baru kedepannya nanti mungkin ada marketplace-nya atau bisa jadi mata uang digital, itu masih nanti berproses itu ya. Oke, terima kasih ya. Ini saya udah halus, tenang loh ya. Ayo pikirkan lagi ya.